adalah satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme dan dinamisme atau penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba telah meyakini keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, bahwa sejak masa berburu pada zaman purba, manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen akhir, para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden beruda membuktikan bahwa penghuni sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Berlanjut ke zaman perunggu sampai ke zaman logam, banyak ditemukan hasil galian yang berhubungan dengan penguburan mayat dan kegiatan sosial yang mengidentifikasikan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dan agama pada kehidupan penghuni Nusantara. Famous dalam El Individu Deus, Cultus Indiens et Indigenis au Champa menjelaskan bahwa pada zaman purbakala pernah terdapat suatu kesatuan budaya pada wilayah yang luas meliputi India, Indochina, dan Nusantara, termasuk kepulauan di wilayah Pasifik. Mereka percaya pada sesuatu yang gaib, baik di balik benda-benda besar dan luas yang telah memberi keberuntungan atau kesialan dalam hidup mereka. Juga percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kedaulatan untuk memanggil, mendamaikan, atau mengusir kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan tersebut yang disalahartikan oleh ilmuwan orientalis dengan istilah animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang disebut Pemus sebagai animisme dinamisme tersebut pada hakikatnya adalah agama kuno penduduk Nusantara yang di dalamnya istilah Jawa dikenal dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama, sejak masa Paleotikum hingga zaman modern, dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, seiring dengan perkembangan ras manusia, dan membentuk suku-suku di Nusantara, seperti berbeda-bedanya bahasa di setiap suku. Nama agama ini pun berbeda-beda di setiap wilayahnya, seperti istilah Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan atau Tilik Riwut pada suku Dayak, Ugamu Malim pada suku Batak, dan nama yang lainnya di setiap suku yang berbeda sebelum datangnya pengaruh Hindus dan Cina pada awal abad Masehi dan membentuk kerajaan-kerajaan baru dengan agama baru. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur pertama kali yang dikenal sebagai pengajur Kapitayan adalah Dahyang Semar, keturunan tegas dari manusia modern atau Homo sapiens yang pertama yang diturunkan ke dunia, yaitu Adam. Dalam kitab kuno Paramayuga dan pustaka Raja-Raja Ipurwa, silsilah Nabi Adam sampai Dahyang Semar dijelaskan sebagai berikut. Nabi Adam menurunkan Nabi Syis, Nabi Syis menurunkan Anwas dan Anwar, Anwas dan Anwar menurunkan Hyang Nurrasa, Hyang Nurrasa menurunkan Hyang Wenang, Hyang Wenang menurunkan Hyang Tunggal, Hyang Tunggal menurunkan Hyang Ismaya, Hyang Ismaya menurunkan Wungkuhan, dan Wungkuhan menurunkan Semara Santa atau Semar. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan adalah Dahyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya, yang mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya Sang Hantaga atau Togo akibat banjir besar di negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa dan Togo di luar Jawa. Sedangkan saudaranya yang lainnya, yaitu Sang Hyang Manikmaya, menjadi penguasa alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan.
Secara sederhana, kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, dan awang-uwung. Taya bermakna absolut, yang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan keno kinoyo ngopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata Taya bermakna tidak ada tapi ada tapi tidak ada. Untuk itu, agar bisa dikenal dan bisa disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna seutas benang, daya gaib yang bersifat ati kodrati tunggal. Tu atau to adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat tidak baik disebut hantu dengan nama Sang Hyang Manikmaya. Baik Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal yang gaib. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan alam pikiran manusia. Demikianlah dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya yang mengabdi pada tu atau to itu ada di balik segala sesuatu yang memiliki nama tu atau to, seperti watu atau batu, tulang, tunggak, tutut atau hati atau limpa, tosan atau pusaka, tuban atau mata air, topeng, turumbuk atau pohon beringin, dan tugu. Dalam melakukan puja bakti, sesembahan kepada Sang Hyang Taya, maka disediakan sesaji tumpeng dalam tumpi atau keranjang ayaman bambu, tua atau arak, tungku sejenis ayam, untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang bersifat gaibnya tersembunyi di balik sesuatu yang dimiliki gaya gaib seperti watu, tugu, turumbu, tulang, tunda, tosan, dan toya. Namun, untuk melakukan permohonan yang tidak baik, persembahan ini akan ditujukan kepada hantu yang bermakna Sang Hyang Manikmaya dengan persembahan yang buruk bernama tumbal. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sang Hyang Tunggal yang merupakan puja bakti melalui pelantara.